Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan tryout ujian sekolah. Nomor 7. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Jadi ini gambarnya. Gesekan katrol diabaikan jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali diikatkan dengan benda bermassa M yang bergerak bebas turun dengan percepatan A, maka nilai A setara dengan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini momen inersianya, yaitu I sama dengan beta. Kemudian ini masanya, jadi di sini M sama dengan M. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nilai A-nya. Di sini A-nya adalah percepatannya. Jadi percepatannya ini yaitu A sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari percepatan sistemnya atau A-nya ini kita analisis bendanya. Jadi bendanya ini terdiri dari katrol. Jadi katrolnya ini memiliki massa karena di sini adalah ada momen inersianya. Jadi kita analisis katrolnya. Kemudian yang kedua adalah M-nya. Jadi yang pertama kita analisis katrolnya. Jadi ini katrolnya. Jadi gaya pada katrol ini adalah berputar. Jadi ini berputar. Kemudian ini adalah gaya tegangan talinya. Jadi di sini adalah T. Jadi katrolnya ini berputar, kemudian ada gaya tegangan talinya. Jadi di sini ini berlaku hukum 2 Newton rotasi karena geraknya adalah berputar, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Jadi berlaku hukum 2 Newton rotasi, yaitu ini sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jadi sigma torsinya ini rumusnya adalah F dikali R atau gaya dikali dengan jaraknya. Di sini gayanya adalah ada gaya tegangan talinya. Jadi di sini T, kemudian ini jarak dari pusat torsinya. Jadi pusat torsinya ini di pusat katrolnya. Jadi ini adalah R. Maka di sini adalah T dikali dengan R, ini torsinya, sama dengan inersianya ini adalah beta. Jadi di sini adalah beta, kemudian dikali dengan rumus alfa ini adalah A dikali dengan R. Jadi alfa ini percepatan sudut. Jadi rumus dari percepatan sudut ini adalah A dibagi dengan R. Jadi A dibagi dengan R. Jadi A per R. Atau di sini percepatan dibagi dengan jari-jarinya. Kemudian ini R-nya ini bisa dipindahkan ke sini. Jadi dipindahkan ke bawah. Maka di sini adalah T sama dengan, jadi betanya dikali dengan A. Jadi di sini adalah beta dikali dengan A per R kuadrat. Jadi ini persamaan T-nya atau tegangan talinya, beta dikali A per R kuadrat. Ini persamaan dari katrolnya. Kemudian kita analisis bendanya. Jadi bendanya ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W, ini gaya beratnya. Kemudian ada gaya tegangan talinya. Jadi pada benda ini bekerja gaya berat dan gaya tegangan talinya. Maka di sini ini pergerakannya adalah ke bawah. Karena ini berputar ke sini dan ini bergerak ke bawah. Jadi karena bergerak maka berlaku hukum 2 Newton. Jadi di sini adalah sigma Fy yaitu sama dengan M dikali A. Jadi di sini sigma Fy karena bergeraknya ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Di sini W-nya yang positif atau gaya beratnya ini positif karena searah dengan arah gerak. Jadi di sini adalah W, kemudian ini T-nya negatif, jadi di sini min T sama dengan M-nya ini adalah massa bendanya, jadi di sini M dikali A. Kemudian di sini W-nya ini gaya berat. Rumus dari gaya berat adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi, jadi di sini M dikali G, kemudian dikurangi dengan T-nya. T-nya adalah ini nilainya. Jadi di sini beta dikali A per R kuadrat, kemudian di sini sama dengan M dikali A. Kemudian ini R kuadratnya ini kita hilangkan. Jadi di sini untuk menghilangkan per R kuadrat ini supaya tidak ada pecahan di sini, maka ini dikali dengan R kuadrat. Jadi ini dikali R kuadrat, maka di sini hasilnya adalah M dikali G, kemudian dikali dengan R kuadrat, kemudian dikurangi dengan ini dikali R kuadrat, maka ini hilang. Jadi di sini adalah beta dikali A sama dengan ini dikali R kuadrat, berarti di sini adalah MA dikali dengan R kuadrat. Jadi ini hasilnya. Maka di sini ini ada A
dan ini ada A, ini percepatannya, maka ini beta dikali A ini dipindahkan ke sini. Jadi di sini persamaannya mg dikali dengan R kuadrat sama dengan ini dipindah ke sini jadi positif, maka di sini adalah beta dikali A ditambah dengan ini plus, jadi di sini ditambah M A dikali R kuadrat. Jadi di sini mg dikali dengan R kuadrat sama dengan ini A-nya ini sama, ini bisa dikeluarkan atau difaktorkan di sini dalam kurung, jadi beta ditambah dengan M R kuadrat dikali dengan A. Jadi A-nya bisa dikeluarkan di sini. Maka nilai A-nya yaitu sama dengan mg dikali R kuadrat. Jadi ini dalam kurung ini kita pindahkan ke bawah. Jadi di sini per dalam kurung beta ditambah dengan mr kuadrat. Jadi ini A-nya. Jadi persamaan A-nya adalah seperti ini. Di sini jawabannya tidak ada yang per atau dibagi, maka dalam kurung beta plus mr kuadrat ini kita ke ataskan. Jadi hasilnya adalah sama dengan mgr kuadrat. Kemudian dikali dengan ini dalam kurungnya dikataskan, jadi di sini adalah beta plus mr kuadrat. Jadi di sini pangkat min 1. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini ini dikataskan, jadi pangkatnya adalah min 1. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi ini sesuai dengan pilihan yang D, yaitu jawabannya adalah ini. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 8, pada permainan bola kasti, bola bermasa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola menjadi 6 meter per second. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 second, maka besar gaya yang diberikan adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya, jadi di sini adalah M sama dengan 0,5 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan, ini dimisalkan, ini pergerakannya adalah ke kiri, kemudian bergerak berlawanan ini adalah ke kanan. Jadi dimisalkan digambarkan seperti ini bolanya awalnya adalah bergerak ke sini, yaitu dengan pergerakan 2 meter per second, berarti ini negatif karena arahnya ke kiri, jadi di sini 2 meter per second. Kemudian ini setelah ke sini, ini dipukul, yaitu bergerak ke sini. Jadi ini kondisi keduanya. Jadi pergerakan keduanya adalah ini. Jadi di sini V2-nya yaitu sama dengan, karena geraknya ke kanan berarti positif, jadi 6 meter per second. Kemudian ini selang waktunya, jadi selang waktu persentuhan pemukul dengan bola, jadi di sini adalah delta T-nya yaitu sama dengan 0,01 second. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gayanya, yaitu F sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung F ini, kita menggunakan rumus impuls, yaitu I sama dengan delta P. Jadi impuls ini sama dengan perubahan momentum. Jadi dari rumus impuls ini, yaitu F dikali dengan delta T, ini rumus impulsnya, sama dengan, kemudian rumus momentumnya adalah M dikali dengan V2 dikurangi V1. Jadi ini rumus perubahan momentumnya. Kita cari F-nya, jadi di sini F dikali dengan delta T-nya adalah ini, 0,01 sama dengan M-nya adalah ini, jadi di sini 0,5. Kemudian dalam kurung V2-nya, jadi di sini 6, jadi 6, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah min 2, jadi di sini min 2. Jadi di sini F dikali 0,01 adalah 0,01 F sama dengan ini 0,5 dikali dengan 6 dikurangi min 2, jadi ini min dan min jadi positif, maka 6 tambah 2 adalah 8, jadi ini 8. Jadi F sama dengan 0,5 dikali 8 adalah 4, jadi di sini 0,5 dikali 8 4 per ini 0,01-nya dipindah ke bawah, jadi di sini 0,01. Di sini
Desimalnya bisa dihilangkan, karena di sini di belakang koma ini 2 angka, berarti ini kita kali 100, jadi di sini sama dengan ini dikali 100 adalah 400 per 0,01 kali 100 adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 400 dikali 1 adalah 400. Jadi 400 Newton. Jadi ini gayanya. Di sini positif, berarti gayanya ini arahnya ke kanan. Jadi F-nya adalah 400 Newton ke kanan. Jadi ini gayanya. Jadi di sini jawabannya adalah D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, beberapa buah pegas disusun seperti gambar berikut. Jadi ini pegasnya. Perbandingan konstanta pegas pengganti antara susunan pegas A dan B adalah, jadi di sini kita cari konstanta pegas dari susunan pegas A dan susunan pegas B. Di sini kita cari konstanta pegas pengganti dari susunan yang A terlebih dahulu. Jadi di sini yang A, konstanta pegasnya. Ini kita hitung, yaitu rangkaian yang ini. Jadi kita hitung rangkaian yang ini terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian paralel. Maka di sini adalah K paralel, yaitu sama dengan ini K, berarti ini kita tambahkan. Jadi ini K ditambah K, hasilnya adalah sama dengan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 3K. Ini susunan paralelnya. Kemudian ini susunan paralel ini kita satukan dengan ini. Jadi disatukan dengan ini adalah rangkaian seri. Berarti konstanta pegas penggantinya adalah susunan seri. Jadi di sini 1 per K total. Jadi K total ini adalah konstanta pegas pengganti sama dengan 1 per 6K ditambah dengan 1 per K paralel. Jadi di sini sama dengan 1 per 6K. Jadi ini 1 per 6K ditambah dengan 1 per ini K paralelnya. Hasilnya adalah ini. Jadi di sini adalah 3K. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini sama dengan penyebutnya adalah 6K dan 3K. Jadi ini bisa dibagi dengan 6K. Jadi ini adalah 6K. Jadi 6K dibagi 6K adalah 1. Kemudian dikali 1 adalah 1. Kemudian ini ditambah dengan 6K dibagi 3K adalah 2. Berarti 2 dikali 1 adalah 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1 tambah 2 ini adalah 3. Jadi di sini 3 per 6K. Maka K totalnya atau konstanta pegas penggantinya adalah sama dengan ini dibalik, jadi 6K per 3. Hasilnya adalah sama dengan 2K. Jadi 6 dibagi 3 ini adalah 2. Jadi 2K. Ini K total pada susunan yang A. Kemudian susunan yang B-nya, yaitu di sini ini kita cari susunan yang B ini adalah yang ini terlebih dahulu. Ini susunan paralel, berarti di sini adalah KP sama dengan ini K dan K, berarti ini K ditambah K, hasilnya adalah sama dengan 2K. Ini susunan paralelnya. Kemudian setelah diparalelkan, ini kita satukan dengan yang ini. Jadi susunannya menjadi susunan seri. Jadi di sini 1 per K total, jadi ini susunan konstanta pegas penggantinya, yaitu sama dengan 1 per 2K, jadi 1 per 2K ini adalah ini, kemudian ditambah dengan ini susunan paralelnya, berarti di sini adalah 1 per K paralelnya. Jadi di sini sama dengan 1 per 2K ditambah dengan 1 per KP-nya adalah ini. Jadi di sini 2K. Jadi di sini sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa dijumlahkan yang atasnya. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2 per 2K. Maka K totalnya yaitu sama dengan ini dibalik. Jadi 2K dibagi dengan 2. Hasilnya adalah sama dengan ini 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti di sini 1K. 1K ini bisa dituliskan adalah K. Jadi K totalnya adalah K. Maka perbandingannya, jadi perbandingan antara susunan pegas A dan B, jadi di sini adalah K total dari A berbanding dengan K total dari B. Jadi K total dari A ini adalah 2K, jadi 2K berbanding dengan K total dari B yaitu K. Jadi ini K. Ini K-nya bisa dicoret, jadi perbandingannya adalah 2 berbanding 1. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan tryout fisika.